Apa kabar saudara? Saya Pendeta Riani Suharja dari GKI Pondok Indah. Kita bertemu kembali dalam pernikahan bahagia. Bukan karena saya selalu bahagia, tapi saya selalu belajar mau bahagia bersama dengan pasangan saya. Mari kita pelajari bagaimana cara bahagia. Ternyata saudara, pasangan-pasangan itu, apalagi ketika saya ngobrol dengan pasangan muda, entah pasangan yang sudah lanjut usia, mereka tidak komunikatif loh saudara. Bagaimana kita tahu bahwa seseorang komunikatif dengan pasangannya? Nah, ternyata ada teorinya nih saudara. Apakah kita komunikatif? Komunikatif gak sih kita? Nah, dalam level komunikasi saudara ternyata ada teorinya. Ketika seseorang berkomunikasi dengan pasangannya, kebanyakan pasangan-pasangan yang terlalu sibuk, mereka berkomunikasi hanya sebatas lapisan informasi. Contoh lapisan informasi. Hari ini saya pakai mobil sampai jam 3. Oh ya, saya nggak makan malam. Atau ketika seorang pasangan hendak pergi keluar rumah, saya tadi sudah siapkan sup untuk kamu, tinggal diangetin, nanti bisa dimakan. Jangan lupa kompornya matiin. Saudara, informasi seringkali juga berisi instruksi. Jadi ada sebuah perintah yang diberikan kepada pasangan atau dalam bentuk nasihat. Nah, ketika seorang mengatakan seperti itu, maka komunikasi hanya satu arah. Dia tidak membutuhkan opini atau pendapat dari pasangannya, karena itu level yang lebih mendalam. Sehingga informasi seringkali diberikan satu arah dalam bentuk tulisan, WhatsApp, atau pesan yang ada di lemari es. Sehingga pasangan hanya menangkap apa yang dimaksud oleh pasangan lainnya tanpa bisa membantah atau menyangkal. Level ini sebetulnya bisa dilakukan oleh siapa saja. Seperti seorang SPG yang menginformasikan betapa berharganya barang yang dijualnya dan betapa murahnya di zaman diskon ini ketika mereka membeli 2 atau 3 produk secara bersamaan. Itu informasi saudara. Kalau pasangan suami istri cuma memberikan informasi, apa bedanya kita dengan supermarket atau relasi di dalam kolegalitas? Informasi diberikan di mana saja, bahkan kepada orang-orang asing yang kita nggak kenal. Kita bisa dengan ramahnya memberikan informasi. Selamat datang restoran kami hari ini. Beli 1, gratis 1. Itu informasi saudara. Informasi tidak melibatkan berbagai hal, banyak hal yang akan kita bicarakan di bawah ini. Yang kedua, kalau seorang pasangan sudah merasa nyaman dengan pasangannya karena tidak ada bantahan atau emosi yang meluap-luap dalam menanggapi informasi, maka selanjutnya dibuatlah atau muncullah yang namanya narasi. Narasi ini saudara diberikan lebih panjang biasanya. Dalam bentuk cerita, bahkan juga dengan alat peraga atau foto-foto yang menggambarkan tentang sebuah suasana. Saya seringkali memberikan narasi kepada suami saya. Kalau kita lagi berdua di malam hari, mulailah kita saling bernarasi. Mulai dari suami saya menceritakan tentang apa yang dibacanya di dalam koran setiap hari, atau dengan cara saya menceritakan apa yang saya bicarakan dengan anak saya pada siang hari, atau kami membicarakan pekerjaan kami atau pelayanan kami masing-masing, dan pengalaman-pengalaman apa yang kami alami sepanjang hari. Itu narasi. Tapi narasi belum cukup mendalam maksudnya, ketika orang masuk ke dalam level
yang namanya opini. Opini sudah menyangkut satu pihak, bahkan bisa jadi subjektif. Misalnya, saya tadi ke pesta, tapi saya nggak suka dengan apa yang disajikan oleh orang yang mengadakan pesta. Saya beropini. Lebih dekat lagi atau lebih intim lagi, ketika saya berbicara, saya menyatakan opini saya terhadap pasangan saya. Misalnya, saya tadi sudah bawa makanan yang kamu masak, tapi saya gak suka, khususnya ketika kamu memasak ini dengan rasa asin, karena buat saya itu keasinan. Nah, itu opini, saudara. Siap gak, saudara? Ketika masuk level komunikasi yang lebih mendalam, opini dibalas dengan emosi. Kalau emosinya menyenangkan, kita akan bilang, saya tadi suka dengan makanan yang kamu bikin. Rasanya seperti di restoran-restoran. Lalu dengan emosi, pasangan mengatakan, aduh saya senang, besok saya akan masak lagi. Kamu makan ya? Saya senang banget kamu bilang seperti itu. Karena saya susah bikinnya, pakai harus lihat YouTube, harus coba-coba, dan gagal terus. Dan yang saya berikan kepada kamu, itu makanan yang paling berhasil setelah saya melakukan percobaan sekian kali. Ada emosi, ada narasi, ada informasi, ada opini. Maka masuklah ke dalam emosi. Tapi sayangnya, saudara, tidak semua pasangan masuk dalam level komunikasi emosi seperti ini. Karena emosi berarti bukan berarti hanya yang menyenangkan saja. Tapi justru yang membuat pernikahan tidak bahagia adalah ketika informasi, narasi, dan opini melibatkan atau memunculkan emosi yang tidak menyenangkan. Saya kecewa karena dia mengatakan dengan cara seperti itu. Saya malu waktu dia ngomong di depan banyak orang. Saya merasa tersinggung karena urusan seperti itu saja dibicarakan ke orang tuanya. Itu sudah menyangkut opini dan emosi, saudara. Bahayanya, ketika level komunikasi masuk ke tahap opini dan emosi, lalu kita tidak membahas bersama-sama akhir dari percakapan tersebut. Nah, itu sebabnya ada level lain yang lain kali kita akan bicarakan, yaitu level yang disebut refleksi. Dalam refleksi, ada sebuah pengalaman memikirkannya lebih dalam dan memunculkan hikmat Tuhan. Hikmat, wisdom, sehingga muncullah orang-orang yang saling menghargai, mengasihi lebih lagi dengan pasangannya. Nah, saudara, sampai mana level komunikasi saudara? Apakah masih tahap antara seorang yang bertemu dengan SPG atau waiters di restoran, atau saudara sudah masuk dalam narasi di mana orang mulai bercakap-cakap dengan indah, dengan nyaman, dan memberikan opini atau pendapat, bahkan perasaan saudara pada seseorang. Hati-hati, saudara. Perselingkuhan juga bisa terjadi saat seorang merasa bahwa opini dan emosinya itu tidak didengarkan oleh pasangannya. Maka dia mulai mencari orang lain, orang ketiga, siapapun itu, yang bisa dengan nyamannya membuat dia bisa beropini atau menyatakan emosinya. Nah, saudara, mari kita terus belajar. Jangan biarkan komunikasi dalam rumah kita hanya sebatas informasi atau narasi belaka, karena memang itu harus dilaporkan kepada pasangan kita. Tetapi lakukan komunikasi yang semakin mendalam, bahkan sampai refleksi, sehingga pernikahan kita bukan hanya bahagia, tapi juga berkualitas. Maukah kita? Tuhan memberkati kita. Selamat mencoba.
Sahabat, mari dukung pelayanan dan pekabaran Injil melalui YKB dengan membagikan link acara ini kepada sebanyak mungkin orang. Dukungan juga dapat saudara lakukan dengan mentransfer dukungan finansial ke rekening BCA ke nomor 450 305 2990 450 305 2990 atas nama Yayasan Komunikasi Bersama.